Sang Sabda. Halo semuanya yang sedang menonton Arnoldus Jansen Podcast. Kita bertemu lagi di Arnoldus Jansen Podcast. Tentunya kita hari ini kehadiran orang yang penting di GYB nih ya. Dan dia adalah menurut saya sih orang yang paling baik nih, karena dia melakukan banyak hal untuk sesama kita gitu. Oke, siapa lagi kalau bukan Pak Fernandes. Halo Pak. Baik, terima Oke, kasih. bisa menyapa umat mungkin? Baik, selamat siang umat GYB. Saya nama Fernandes Dadul. Selama ini paroki telah mempercayakan dalam satu bidang di paroki Gembala yang Baik, yaitu kerasulan umum. Oke. Tuh. Bapak dari lingkungan mana, Pak? Saya dari lingkungan Tadius 1. Oh, Tadeus 1. Iya. Oke, baik. Gimana rasanya hadir di ruangan ini? Ya sungguh grogi sedikit. Grogi sedikit. Karena baru pertama kali masuk di sini. Oh, baru pertama kali banget baru ya? pertama gitu. Oh, gitu. Gitu. Gimana rasanya, dingin atau gimana? Sejuk atau? Ya sejuk lah. Sejuk lah ya. Sejuk. Oke Pak, kita santai-santai aja di sini. Kita mau ngomong-ngomong nih tentang bidang bapak ya, Oke. yaitu kerasulan umum. Nah, kenapa sih Pak? Kenapa kok bidangnya ini disebut kerasulan umum? Dan kira-kira apa aja sih tugasnya menjadi bidang kerasulan umum ini? Baik, terima kasih. Kerasulan umum ini di bidang 4 kalau di paroki ya. Yang mana disebut kerasulan umum karena dia tugasnya itu ada 2. Oke. Ada di dalam gereja pun juga di luar gereja. Oke. Gitu. Untuk publik secara khususnya di luar gereja. Umum. Oke, Gitu. siap. Berarti contoh-contoh tugasnya kira-kira apa aja, Pak? Kalau yang di luar gereja itu makanya kerasulan umum itu ada 3 seksi ya. Oke. 3 seksi itu yang pertama itu kerawam. Ya. Apa itu, Pak? Seksi kerawam ya, itu yang menyangkut nanti berhubungan ya politik, ya kemasyarakatan di biro pemerintah itu dia channelnya ya, maupun juga di dalam gereja ini untuk memperdalamkan boleh dikatakan nasional itu Pancasila itu harus dia yang lebih mengerti untuk kasih pemahaman terhadap umat. Oh, berarti kalau misalnya ada upacara gitu, Iya. itu yang bantu dari situ gitu. Contohnya kalau 17 Agustus ya. 17 Agustus itu ya kalau paroki kita memang selama ini selalu diambil sama seksi liturgi. Ya, aslinya itu kalau itu sudah jalan di paroki itu kerawam itu yang harus ambil bagian. Oke, baik, gitu. baik, itu kerawam gitu. Oke. Lalu berikutnya ada apa lagi, Pak? Suatu seksi hak, hubungan antara agama dan kepercayaan. Oke. Kalau itu juga tugas di luar. Oke. Gitu. Di luar itu ada namanya tuh FKUB. Ya. Forum hubungan antara agama dan kepercayaan. Oh, gitu. oke. Itu berhubungan karena memang negara kita ini kan ada 6 agama ya. Gitu. 6 agama itu harus ada komunikasi ke sana. Oke. Gitu. Sehingga bukan berarti hanya mandiri terus ada pikir paroki, tapi dia ada koneksi itu termasuk di Kristen Protestan, ya, termasuk di NU, juga itu di Muhammadiyah, pun juga Konghucu ataupun juga yang agama yang lain itu. Harus dia masuk ke sana gitu. Sehingga negara kita ini benar-benar yang walaupun kita itu ada di dalam paroki, tapi komunikasi keluar itu apa yang ada kita juga mengerti itu lewat seksi hubungan antara agama itu disebut selalu itu hak gitu. Oke, hak. Gitu. Secara konkret apa aja Pak yang selama ini udah dilakukan kalau yang di hak ini? Kalau di hak ini kalau selama ini kita yang pertama itu Hari Raya Idul Fitri. Oke. Ya, hari Raya Idul Fitri itu kita menjelang hari raya itu di paroki kita itu sudah memang ada program rutin pembagian sembako.
Oh. gitu. Oke. Yang mana paroki sudah diasesikan itu berapa 2 tahun terakhir ini 150 paket. Puji Tuhan. Gitu. Setiap tahunnya. Ya, setiap Oke. tahun. Dan waktu kita pembagiannya itu kita hadirkan ketua atau tokohnya NU Oh. untuk kasih ceramah sebelum kita bagi. Oke. Didamping dengan kepala paroki kita. Gitu. Oh, oke, siap. Baik. Lalu berikutnya ada apa lagi, Pak? PSE ya? PSE itu dia itu hubungan di dalam. Oh, di Ke dalam aja. Di dalam gereja. Berarti yang Ya. di dalam PSE Umat yang boleh dikatakan yang kurang beruntung. Itu tugasnya itu memang PSE itu. Yang pertama ya seperti yang sudah dilakukan selama ini ada umat contoh janda ataupun duda yang kurang beruntung, yang memang juga anaknya itu kurang begitu memperhatikan. Ya PSE itu yang sering kunjungin, lihat. ke rumah-rumah Iya, gitu. Iya. Tapi memang paroki kita ini masih belum maksimal lah. Oke. Tapi setidak-tidaknya sudah mulai. Sudah gitu. dilakukan. Sudah dilakukan rutin untuk apa boleh dikatakan mengerti kondisi mereka. Yang mana setiap bulan itu ada jatahnya sesuai dengan budget yang sudah dimasuk dalam proker. Oh gitu. Oke. Itu salah satu prokernya ya Pak? Iya, untuk salah satu PSE. proker. Ada lagi mungkin Pak kalau PSE? Sudah itu kalau PSE itu memang banyak. Oh, ya, oke. banyak itu di dalam itu sudah termasuk pemberdayaan. Ya, contohnya ibu rumah tangga yang kota besar ini kan butuh boleh dikatakan kalau suami istri itu kalau bisa saling menopang. Oke. Iya, ada mungkin yang suaminya itu kerja ada yang jadi satpam. Kalau satu orang kan kurang cukup. Tetapi kalau mungkin istrinya ya itu masih belum kerja, mungkin dari pihak PSE ini yang bisa mengajak untuk memperdayakan mereka. Oh, oke, paham. Gitu, dengan memberi suatu keterampilan yang sesuai dengan bakatnya mereka. Tapi memang banyak kendala, sudah banyak kita praktekkan. Ternyata di paroki kita ini juga banyak yang senangnya instan. Apa yang kerja hari ini ya harus dapat hari ini. Oh, begitu. oke. Iya, Tapi padahal yang diperdayakan seperti dari PSE ini kan memang butuh waktu. Gitu, butuh waktu dalam arti dikasih mereka suatu keterampilan dan juga harus pintar juga untuk pasarkan. Oke. Tapi begitu mereka nanti sudah jadi kasih keterampilan, Iya. di pasaran juga sulit. Gitu. Nah, itu memang ada yang tidak sampai ya maksimal sampai akhir-akhir ini. Tetapi puji Tuhan ya sekarang di gereja ini sudah diberi izin untuk bisa jual. Oh iya betul. Ya, Yang di depan parkiran yang di itu ya. parkiran itu sehingga sedikit sudah mulai saya lihat itu sedikit rebut. Karena itu sudah dijatah di lingkungan gitu. Oh iya betul. Memang sepenuhnya belum diserahkan di PSE untuk kelola. Ha. Masih boleh dikatakan masih di Komsos atau apa di bawah naungan Pak Bambang ataupun juga Bu Mariatan ya. Oh, Tetapi kalau itu nanti mungkin kalau sudah di bawah naungan PSE, berarti juga nanti mungkin ada lebihnya atau gimana nanti gitu. Tapi sudah wadah itu sudah ada gitu. Oke. Mungkin teman-teman yang ada di sini yang lagi nonton bisa bantu branding mungkin ya buat apa namanya yang di bawahnya PSE ini. Oke Pak. Kan tadi kan Bapak bilang katanya sudah mulai kayak datang ke bantu yang ibu-ibu rumah tangga atau janda. Nah itu pertama kali reach out-nya gimana Pak? Maksudnya pertama kali nyarinya gitu orang-orang yang perlu kebutuhannya ini. Nah itu cara cari orang yang lagi memerlukan itu gimana pertama kali datanginnya? Terima kasih. Hal itu kan sekarang itu kita itu sudah berhidup di lingkungan ya. Oke. Yang mana lingkungan itu kan pasti saling komunikasi. Komunikasi. Kira mana lingkungan yang basisnya memang boleh dikatakan minus sekali dalam hal penghasilan. Gitu. Ya itu nanti ada timnya PSE itu untuk terjun survei. Seperti yang saya sampaikan tadi itu, memang yang kita kasih jatah itu hasil survei, bukan langsung saja dari lingkungannya mau, lingkungan saya seperti gini, tolong dibantu. Tapi tidak bisa. Harus survei dulu. Ada survei dulu dari tim PSE-nya
Oh ini yang layak, ini Oke. yang mungkin nanti perlu perjuangan untuk periode berikutnya. Gitu. Berarti survei gini. Kan kalau misalnya di lingkungan-lingkungan itu ada pengurus juga ya Pak ya. Iya. Nah, apakah di pengurus lingkungan itu juga ada seksi PSE-nya atau nggak ada ya? Kalau saya lihat, karena saya juga pengalaman lingkungan ya. Kalau di lingkungan tidak ada PSE, hanya seksi sosial. Oh, Nah, lewat seksi sosialnya lingkungan itu yang infokan ke PSE-nya paroki. PSE-nya paroki. Oh, Gitu. alah, gitu. Gitu. Berarti nggak perlu langsung kepengurusan paroki yang ke lingkungan-lingkungan gitu ya? Iya, Atau enggak. berarti langsung dari seksi sosial Seksi dari sosialnya gitu. lingkungan tersebut. Iya. Gitu. Dan apalagi sekarang ini kan lingkungan itu kan punya grup sehingga mudah komunikasinya. Oh iya betul-betul. Dan yang seksi sosial itu atau di PSE itu juga mereka itu peka sekali kalau ada yang sudah sampaikan gitu pasti langsung kita cover. Oke. Gitu. Baik Pak, kalau misalnya nih dari lingkungan ada yang perlu bantuan, maksudnya ada umat yang perlu bantuan, itu caranya gimana Pak? Kalau mau minta bantuan Pak, langsung ke Bapak atau ke seksi PSE atau gimana? Itu bisa langsung ke PSE-nya. Gitu. Gitu. Yang info yang dari lingkungan itu tadi ya masuk ke PSE, yaitu di seksinya itu. Nanti dari seksi itu yang bisa langsung survei. Oke. Contohnya tadi itu kalau untuk yang butuh bantu rutin, yang walaupun budgetnya sedikit, Iya. tapi paroki itu tetap harus Oke. sampaikan gitu. Surveinya biasanya gimana Pak? Datang ke rumahnya atau gimana? Datang ke rumah. Oh datang ke rumah langsung. Gitu. Banyak yang seperti kita hasil survei gitu dari lingkungannya ngotot harus sekarang gitu. Tetapi Surveinya sekarang. iya, gitu. Jangan dulu lah. Ini Oke. masih kalau yang ini sudah kasih Heeh. di lingkungan yang lain juga yang lebih parah dari sini juga ada. Gitu. Makanya itu perlu Dilihat dulu ya dilihat jangkauannya. kriterianya gitu. Oke, siap-siap, paham. Nah, oke Pak. Nah, tadi kan kita juga udah bahas kerasulan awam tadi ya Pak ya. Iya. Kerasulan awam itu sebesar apa sih tugas-tugasnya yang tadi itu? Kira-kira jangkauannya seluas apa gitu? Ya, kalau kerasulan awam itu seperti yang saya katakan tadi itu ya itu kan kebangsaan ya. Dan untuk yang paling prioritaskan untuk tahun ini, dia sekarang ini kan tahun politik. Iya, betul sekali. Ya, itu Iya. sekarang dia harus bisa seperti paroki kita itu jangan sampai ada ketinggalan atau tertinggal Oke, siap, dalam hal politik. Memang seperti politik itu memang hampir semua paroki seperti kurang begitu antusias dari segi umat. Iya sih, Gitu. betul. Apalagi kalau anak muda. Tetapi yang aku herannya sekarang itu banyak anak muda itu yang ngomong bagaimana saya mau ikut politik tapi tidak ada wadah, contoh partai itu tidak mau terima. Tapi karena itu di parokinya itu dia itu kurang begitu pemahaman dari kerawam itu tadi gitu. Sering kita itu seperti bikin seminar ya. Oke. Seminar. Tetapi yang diprioritaskan kita itu kan lewat lingkungan dan anak muda. Oh iya. Tapi tidak maksimal yang hadir. Oke. Gitu. Kurang ini ya anak-anak para orang muda ini kurang Ya. terjun dan kurang Ya, tertarik mungkin kurang ya. antusias. Kurang antusias betul sekali Gitu. Pak. Gitu. Oke. Aduh, kira-kira Bapak gimana nih? Apa yang Bapak akan lakukan untuk kerawam ini? Kira-kira untuk mempersiapkan tahun politik ini, Pak? Oke. Untuk bulan Oktober ini kita sudah agendakan. Oke, Ya. apa itu Pak? Bisa dipromosikan Ya, mungkin? kita sudah diagendakan itu untuk pembekalan yang sudah terdaftar di caleg. Ya. Oke. Yang caleg Katolik ini sekarang itu yang di Kota Surabaya ini karena Kota Surabaya ini dapil 3. Dapil 1. Oke. Ya, dapil 1 untuk RI, ya, dapil 1 untuk provinsi. Oh, Ya, sudah itu kalau paroki kita ini untuk kota itu di dapil 3. oh, Nah, perlu kita itu sosialisasikan nanti. oke. Kira yang calon dari Katolik ini di dapil 3 itu siapa? Nanti kita undang nanti. Makanya nanti kalau ada undangan itu pembekalan saksi
atau pengenalan saksi, tolong umat itu hadir Iya. gitu. Supaya Tolong jangan ya. salah, supaya jangan nanti salah kita coblos gitu loh. Oh, Asal-asalan iya, betul, coblos betul, gitu. betul. Supaya kita ngerti, oh yang kemarin itu kenal di paroki waktu ada pengenalan itu, oh ini orangnya, gitu. Karena itu tadi di paroki kita itu dapil 3 untuk kota, ya. Suatu dapil 1 untuk provinsi, dapil 1 untuk RI, gitu. Siapa yang calon RI-nya? Ada yang enggak dari Katolik, gitu. Suatu ada yang siapa yang dari calon provinsi, gitu. Supaya kita itu benar-benar kita coblos itu memang mewakili Katolik, gitu. Oke, siap. Gitu. Paham. Gitu. Itu Oktober kapan, Pak? Oktober, tapi kita tanggalnya belum. Oh, belum ya. Gitu. Nanti bisa ditunggu ya teman-teman buat tanggalnya kapan, acaranya di mana gitu ya, Pak ya. Tolong nanti kalau ada undangan gitu, mungkin yang kalangan muda ya, kalau bisa itu Tolong antusias hadir ya, gitu. gitu. Karena nanti caleg-caleg itu pasti hadir semua. Banyak yang hadir Banyak ya. yang hadir. Sudah itu nanti satu paket dengan kita pengenalan untuk calon presidennya. Karena bulan Februari tanggal 14 itu kita itu pemilihannya itu legislatif dan sama presiden. Oh, iya. Sedangkan untuk wali kota sama provinsi itu masih bulan November, gitu. Nanti itu ada hari Itu ada lagi. nanti, ya. Tapi tolong konsen dulu yang bulan Februarinya. Oke. Ya, legislatif sama Presiden. presidennya. Oke, siap-siap, Pak. Gitu. Baik, terima kasih Bapak. Oke, nah berikutnya ini saya mau tanya sih Pak. Tadi kan di lingkungan, pengurus lingkungan itu kan ada seksi sosial nih. Iya. Apakah di paroki, pengurus paroki yang kerasulan umum ini itu ada seksi sosial juga Pak? Di paroki itu di bawah PSI itu tadi itu ada subseksi. Oh, subseksi. Subseksi itu seksi sosial. Ya. Karena PSI itu di bawahnya itu ada berapa sub. Yang pertama seksi sosial, ya. Yang kedua itu kesehatan. Oh, Ya. juga di bawahnya Ya, PSE. Kesehatan, makanya Oke, berapa oke. kali kita di paroki ini sudah menjalankan donor darah rutin, ya. Itu sering sekali, itu sudah setiap 3 bulan itu pasti kita ada sekarang itu. oke. Gitu. Sudah itu pemeriksaan kesehatan. Gitu. Hanya kita masih laksanakan 1 kali 1 tahun. Oh, gitu. oke, siap. Gitu. Itu yang kesehatan. Sudah itu di bawah itu lagi ada seksi kematian. Oh, Ada subseksi itu masih. Itu ada juga orang khusus di situ. Baru terakhir itu kredit union. oh, Gitu. oke. CU itu di bawahnya PSE juga? itu. Kayak gitu. Tapi Saya baru mungkin tahu loh ini semuanya. banyak yang masih belum mengerti. Iya, betul, Pak. Gitu, belum paham. Oke. Gitu. Berarti apa aja tadi Pak? Sosial, Subseksinya itu sosial, kesehatan, suatu kematian sama CU ya. CU. Oke. Gitu. Wow. Gitu. Baru PSE tahu ya. banget nih saya. Beneran baru tahu ini. Gitu. Oke, siap Pak. Nah, kalau kegiatannya seksi sosial apa aja Pak berarti? Atau yang tadi itu? Yang tadi itu, kalau sosial tadi yang kita sudah sampaikan, tetapi yang sudah secara umum itu tadi itu seperti di sini PSE itu sudah melaksanakan pemberdayaan itu pelatihan. Ya, seperti yang tahun ini kita kemarin tuh pernah itu barista. Barista itu sosial juga ya? Iya. Barista itu pemberdayaan umat kan, tapi kita masih prioritaskan yang anak muda. Oke. Gitu. Nah, waktu kita laksana itu kemarin itu ada 10 orang dari pendaftaran 40. Itu juga kita itu lewat seksi, ada tim khusus itu untuk menentukan kira siapa yang layak untuk ambil 10 ini dari sekian banyak gitu. Ya ampun. Untuk berikutnya ini sudah di agenda lagi dari PSE itu untuk pelatihan lagi, tapi ada nanti itu mau potong rambut. Oh, gitu. Oke. Sudah itu untuk racik bikin keset. Oh, keset. Keset. Ini keset Iya, kaki. iya, keset kaki itu. Oke. Itu memang unik ya. itu sudah dalam rencana. Oke. Mungkin tahun ini tetap kita harus laksanakan. Oke. Gitu. Karena sudah masuk dalam program. Oke, keset sama potong rambut Potong ya. rambut.
Unik banget ya Pak Ya, ya. unik. Iya, Ya. kok bisa kepikiran gitu? Memang itu juga hasil survei dari Oh, tim-timnya PSI. Wih, keren Gitu. banget Mana yang ya. minat yang paling banyak itu yang mereka ngambil. Gitu. Oh, iya 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 Gitu. iya. Oke, baik Pak. Nah, dari semua seksi dan subseksi yang sudah tadi Bapak jelaskan, apakah Bapak punya cita-cita nih buat entah itu proker atau kedepannya kayak gimana buat bidang kerasulan khusus kerasulan Kesan umum. Kita ini kan gereja SVD. Iya, Ya. betul. Jalan bersama Sang Sabda. Gitu. Betul sekali. Gitu. Karena kita kan harus utamakan itu sekarang tuh mikir yang di luar itu. Oke. Gitu. Makanya Iya. kalau kita sekarang tuh harus komunikasi dengan pemerintah mulai RT RW, suatu lurah, camat gitu. Ya. Sudah itu termasuk Koramil, Polsek apa segala macam gitu. Itu tugasnya itu memang Kerawami itu tadi. Gitu. Kerawami itu harus aktif di sini. Tetapi Oke. memang kendalanya juga umat kita ini kalau taruh ke seksi itu seperti itu kadang-kadang itu kadang-kadang kurang paham gitu Oke. gitu. Tentang tugasnya. Tentang Ya? tugasnya. Tetapi saya yakin lama-lama nanti pasti sudah Oh iya. bisa. Mungkin sekarang kan masih awal-awal Masih gitu ya, Pak, awal-awal ya? gitu. Belum terbiasa. Iya gitu. Oke. Gitu. Siap. Selama Bapak menjadi ketua bidang ini, apakah Bapak ada pengalaman yang berkesan mungkin atau pengalaman yang lucu gitu? Iya. Apakah ada? Saya pertama yang waktu ulang tahun Paroki Oh, ulang yang tahun ke-40 paroki. kemarin itu. Iya. Ya, yang mana seksi hak itu di bawah Pak Neno kita mau keluar. Dalam arti ada anggaran itu hanya budgetnya 5 juta. Oke. Nah, 5 juta itu kita itu kira di mana untuk bisa terapkan itu di pantai asuhan atau di pesantren yang terdekat. Oke. Kita ambil. Ya kebetulan di sini juga ada tokoh yang lebih kenal dari kita itu di sekitar gereja ini, lewat mereka kita ambil. Ada yang itu pantai asuhan yang di Pengesangan itu tapi terlalu jauh. Coba ambil yang terdekat saja. Sehingga kita dapat yang di belakang rumah sakit RSI itu gitu kita ambil pantai asuhan itu. Di situ memang kita survei. Memang di situ itu ada pondok yang tampung di situ itu banyak sampai 50-an. Oke. Tapi mereka itu lihat yang butuh itu adalah mereka pertama itu hanya butuh sepeda pancal 4. Oh, oke. Mereka pertama itu minta itu yang bekas saja, jangan terlalu yang baru, nggak apa-apa, yang bekas saja 4 karena ada 4 anak itu yang sekolahnya di Bina Bangsa situ, ya nggak ada sepeda untuk menjangkau ke sana. Ya puji Tuhan waktu itu karena memang anggaran 5 juta itu ya cukup. Semua kita beli. Akhirnya beli baru semua. Gitu. Mereka minta yang bekas ya, tapi kita kasih yang baru. Nah, kan lebih bagus loh daripada gereja kita kalau kasih yang bekas gitu. Sudah itu sekaligus kita waktu itu pergi bakti sosial ya. Kita datangin juga untuk anak-anak yang kecil itu kita kasih seperti ya seperti sekolah minggu kalau di sini. Oh. Ya ikut nyanyi tapi nyanyi nasional gitu. Ada tim dulu yang termasuk juga dulu bagian yang di kamera di sini juga dulu dari Komsosnya juga ikut. Oh, oke. Gitu. Itu yang meliput waktu ya. Meliput ya. Itu yang waktu 40 tahun. 40 tahun. Tapi di tahun 41 yang kemarin ini kita sebenarnya ada kemarin tapi belum terlaksana. Gitu. Mungkin masuk ke tahun berikutnya saja. Gitu. Siap. Tapi untuk tadi itu untuk bingkisan Lebaran itu sudah pasti sudah itu wajib. Sudah pasti. Gitu. Oke, siap. Pak. Nah, ini kita sudah selesai sih Pak. Tapi sebelum menutup, apakah Bapak ada pesan-pesan nih? Mumpung ini kan kita akan kirimkan di YouTube juga dan pasti juga sekretaris akan mengirimkan ke grup-grup lingkungan nih. Nah, Bapak apakah ada pesan-pesan untuk umat kita? Oke.
Baik, selamat siang untuk umat gembala yang baik. Ya, paroki kita ini paroki boleh dikatakan paroki SVD. Ya, memang kita upayakan bidang kerasulan umum ini benar-benar upayakan hidup di GIB. Oke. Gitu. Untuk umat mungkin dari Mudika atau OMK, kami mengajak untuk mulai ikut ambil bagian kalau ada hajatan ataupun juga seminar yang bersifat kebangsaan gitu. Karena setiap prode itu pasti ada nanti generasi untuk jadi pengurus. Supaya jangan sampai sulit lagi untuk cari pengurus. Kaderisasi. Karena pengalaman saya ya, sebenarnya itu saya itu terpaksa untuk jadi bidang itu. Aslinya belum mampu sebenarnya. Karena memang di sini kaderisasinya masih kurang. Gitu. Mungkin selanjutnya ini dari anak muda gitu. Itu yang butuh untuk bisa nanti regenerasi terus untuk bidang kerasulan umum. Gitu. Mungkin itu saja. Terima kasih. Baik Pak, terima kasih banyak. Oke, untuk Pak Fernandes, terima kasih banyak sudah mau kita undang ke Arnoldus Jansen podcast ini. Terima kasih. Terima kasih banyak waktunya. Ya, mungkin ada hal yang kurang pantas atau kurang berkenan, ya saya juga bisa minta maaf ya atas keterbatasan saya. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak. Baik, teman-teman, sekian dulu untuk Arnoldus Jansen podcast kita kali ini. Kita sudah banyak banget belajar lewat Pak Fernandes, terutama kita bahas tentang bidang kerasulan umum ya Pak ya. Oke, sampai di sini dulu teman-teman. Terima kasih Pak Fernandes buat waktunya kali ini. Teman-teman semuanya jangan lupa komen, like, dan share, dan subscribe ya di channel kita. Salam dalam Sang Sabda. Dadah.